pasukan dari Eko dan juga Todak. Mereka bukan hanya menentukan menuju ke babak selanjutnya. Game pembuka ini menjadi satu game yang mungkin bisa membuat tren positif. Sangat penting tentunya. Yes. Tren positif menuju ke arah babak selanjutnya. Babak selanjutnya. Dan itu dia. Dengan best of 5 series. Kemarin kita sudah melihat. Halo Wi! Ada Wi! Halo Wi! Wi! Waduh. How are you? I'm fine, thank you, and you? Ya. Alright, tanpa berlama-lama, kita akan langsung menyaksikan siapakah yang terkuat di lautan See the World K2 MSC 2023. Let's go! Yes, dan terlihat ya, di mana masih dengan rotasi yang sama pastinya mirroring dari kedua buff yang ada di dekat XP lane. Tapi yang jadi PR besar untuk Todak adalah gimana caranya mereka bisa menanggulangi early game yang dimilikin sama Eko. Mengingat Eko salah satu tim yang punya agresif power play banget. 80% first blood ratio mereka pegang. Alright, di cancel begitu Diganggu. saja seperti biasa dan bahkan reset ke depan sana. Yawi masih coba untuk diselamatkan oleh para pasukan dari Todak. Benar-benar diusir mundur dan trigger disiplin again and again. Ini adalah hal yang sangat sulit sebenarnya untuk bisa didapatkan oleh player. Insting trigger disiplin, Profesor Kami. Masalahnya sering banget loh, Yawi dalam keadaan yang sekarat dia nggak menggunakan flickernya. Dengan tujuan biar nanti mungkin di arah turtle dia bisa lock satu hero karena seperti biasa di menit yang kedua. Rata-rata roamer sudah memiliki level keempatnya dan memiliki ultimate-nya. Suppress effect, ini sangat-sangat bisa jadi jawaban sih bagi Fanny. Namun kalau kita melihat di mid lane Sanji cukup kesulitan, hampir first blood dan sepertinya masih ada Regen. Wow. Dan Legend Game yang dimana meningkatkan Regen ketika meningkat level juga. Wow, last minute banget tadi ya Regen dan juga Legend Gem yang aktif ketika dia naik level ke level yang 3. Tapi untuk kali ini rival coba untuk engage ke arah bagian depan sana. Cartesian terlihat dia nggak mau beradu damage terlebih dahulu untuk di menit awal seperti ini. Oh, rival memilih untuk mundur nampaknya. Dan bisa aku bilang tadi dari seorang Sanji, dia sadar kalau misalnya dia nunggu satu hit terakhir dulu dari musuhnya, baru dia pencet Regennya. Benar-benar. Karena Moon-nya itu minimal, kalau misalnya Regennya pun hilang setelah kepukul sama Moon, saat barter antara Regen dengan satu hit basic attack Moon itu masih cuanan Regennya. Calculate-nya mungkin dari situ. Dan bahkan ada Calpisi yang udah standby on position, menuju ke arah top lane karena udah ada Lord yang terhormat berada di depan. Langsung ada Sanford membuka, menzoning out para pasukan dari Todak dan bahkan kemungkinan besar Turtle kali ini tanpa ada sedikit pun hambatan mereka dapatkan di Turtle yang pertama. Radit. Iya, Berarti pattern- bisa kita lihat di sini di arah bottom lane. Mereka pada stand by position. Yoms, 12 Dragon menuju ke arah seorang Yawi. Serangan rival fokus menuju ke arah seorang Yawi. One last hit, Yawi hilang begitu saja. Ditukar dengan seluruh banyak soft skill yang keluar plus flicker. Sejujurnya menurut aku pribadi ini tidak worth it. Tapi lihat bakal coba dibalikan kembali keadaannya. Yoms, surrender apa sih from Benny Kitty gagal. Pertukaran tidak ada. Tapi dengan kondisi dari Benny Kitty yang tidak terlalu kondisif, ada baiknya dia melakukan clear dengan sangat cepat dan membuat para pasukan dari Todak nggak bisa melakukan invasi lebih lanjut lagi. Cuma problem utamanya no sword skill yang sangat banyak dari Todak Radit. Iya, bener banget. Dan tadi kita lihat ya, 5 player ke arah bawah dan bahkan body hand karena Yoms terkena efek stun dan langsung terbang. Masih belum ada Rofe di sana tapi coba untuk dibalikin kembali ke arah belakang Ciu guys. Bila tiba dibuka, berhasil mendapatkan Sanji tapi Yoms menjadi pertukaran sementara. Phantom Execution, Cartesian double kill. Moon looking for more ke arah belakang, looking for triple kill, masih bisa escape tapi ternyata di arah belakang datang Sanford dengan Furious dive-nya. Oh my god, di depan sana Chico Guys still survive mencoba untuk bertahan dari seorang Sanford. Sanford kali ini masih coba untuk bertahan tapi satu hal yang sangat berbahaya tadi adalah Puncher from Kaltezi. Puncher from Kaltezi benar-benar nggak bisa dipegang oleh siapapun. Bahkan Yoms di sana udah tumbang. Siapapun yang bisa nge-lock hanya tahun dari seorang Momo. Dan itu sangat-sangat sulit untuk bisa menangkap seorang Kaltezi. Ya, apalagi untuk Cartesian sendiri ternyata first itemnya nggak langsung menuju kepada Thunderbell, tapi dia War Axe. langsung menuju War Axe hingga damage-nya pun ada, physical penetration-nya pun ada. Dan sekarang invasi jungle tidak dihentikan oleh Cartesian setelah tadi dia mendapatkan double kill. Plus untuk sekarang invasi jungle gak cuma jungle XP lane-nya pun coba dirusuin, tapi Ciku guys yang berada di sana. Tapi aku melihat dari seorang Sanford dengan Yuzong kali ini, aku belajar dari di Turtle dia yang pertama yang harusnya free banget. Jadi dia tuh nggak peduli ada di map atau enggak. Jadi memang sengaja setelah dia udah tahu dari Kaltizi akan bisa dapetin turtle-nya, dia akan ngebuka itu. Dia akan ngebuka untuk observer. Dan selalu seperti itu. Iya, dia akan selalu seperti itu. Meskipun ada orang atau tidak di depan sana,
Nah, Sanford tuh akan kebuka, bakal lihat di sini karena Sanford tidak memiliki ultimate. Mau tidak mau dia tidak bisa membuka apa-apa di depan sana. Bahkan para pasukan dari Todak mereka harus mundur ke arah belakang dan merelakan lagi perfect turtle for Echo. Wow, perfect turtle for Echo. Dimana setup dari Echo selalu berbuah maksimal untuk teman-teman dari Echo di early gamenya. Gap gold 5.000 tercipta dan bahkan pemulihan karena Hyums-Hyumsnya terpick off untuk 3 kalinya lagi-lagi combo mematikan Yawi dan juga Sanji yang selalu kita saksikan. Again and again, kali ini Symphony of Skill, lihat. Dari seorang Sanji dia nggak mau terlalu terburu-buru. Yeah. Bloody Hunt terlebih dahulu, Bloody Hunt udah mau selesai. Dia ambil arrow from Yawi. Masih dia batap. Dan lihat langsung instant pick up didapatkan oleh para pasukan dari Echo Kane. 2 poin kill yang sangat mahal membuat para pasukan dari Todak mereka agak sedikit struggle di early gamenya. Dan membuat para pasukan dari Todak harus kembali kehilangan jungle-nya. Solo pick up from Sanford di arah top lane yang sebenarnya menurut aku ini agak cukup berat banget untuk Todak bisa bawa game ini ke arah late game. Kenapa? Di menit yang ke-7 mereka di posisi yang sangat tidak baik. Ciku guys tidak memiliki banyak hal kali ini Radit. Ya, ini benar-benar pressure yang besar terlihat dari Echo Philippines. Mereka terlalu mendominasi dari tiap pick off yang tercipta dari seorang Yawi. Tapi untuk kali ini Black Dragon Form dari arah belakang dan juga Conceal Play, Ji. Alright, bahkan para pasukan dari Todak mereka akan melepaskan satu buah turret inner. Kalau mereka paksakan ini nggak baik untuk 2 hal, Radit. Pertama, nggak baik untuk berapa banyak korban yang akan terjadi, korban jiwanya. Kedua, ini nggak akan cukup baik karena source skill yang cukup banyak keluar tidak membuat mereka bisa fight di arah Lordnya. Dan itu dari segi itemnya, Profesor Kabi silahkan. Wah, ini menuju ke arah Malefic Roar, Benny Cutie udah pasti bakal lebih tajam lagi secara physical damage per secondnya. Namun Echo dengan metode Echo Express-nya dan hero pick off bagi Yawi ini seolah menjadi jantung dari bagaimana permainan Echo Express itu berjalan. Lihat, selalu 3-man move, bahkan 4-man move sama Cortiginya sekalian. Jadi Yawi sekalinya dia buka map, udah pasti dia punya backup. Beda sama Yums posisi yang dimana dia ini Ciku guysnya masih under, damage-nya masih kurang. Untuk melakukan sebuah pick off, Yums butuh flickernya. Jadi terlalu banyak source skill yang perlu dikorbankan. Sementara Iron Hook itu dapat 1 udah pasti bakal langsung di Bloody Hunt. Tapi sayang sekali tadi ada knock up yang dimiliki dari seorang Lord. Lord Timing. save the day untuk seorang Yums. Dan bahkan again and again tanpa adanya satu buah kontes. Ini sebenarnya ada plus minusnya. Plusnya adalah Todak tahu dia nggak cukup kuat untuk kontes. Kedua, minusnya adalah mau tidak mau dia harus bisa menyelesaikan Lord ini dengan cepat. Tapi ini tidak bisa mereka lakukan kalau ini terus terjadi di menit yang ke-18. Ya, beda-beda. Maksudnya gitu, menit 12 masih bisa. Menit 18 mereka nggak bisa seperti ini. Mereka nggak boleh lepasin Lordnya, minimal mereka harus barter. Kalaupun mereka nggak bisa dapetin Lord, ada satu bubble di dan instant pick off terjadi kembali ditenggelamkan dalam lautan oleh sang Paus Orca. Sang pedang hiu, ikan pedang berhasil ditenggelamkan oleh Paus Orca kali ini. Menuju ke arah mid lane, mereka menang stay by on position. Katisi mencoba untuk memangsa Yums memancing flicker yang dia miliki. Tapi satu hal yang harus diperhatikan oleh seorang Yums. Kali ini mereka harus lebih standby. Dan lihat satu bawah bakal bocor bro. Satu bawah dan maksimalnya mantap. Sanford go to the backline. Menuju ke arah Ciku guys. Dan bahkan rival. Dia hanya bisa melakukan defensif di arah top lane-nya. Katisi bebas melakukan menari berdansa layaknya Lanceon. Mamma mia Lezatos. Wow, ini hanya satu Lord yang dibutuhkan untuk bisa mendapatkan mid best turret dari Todak. Dan Todak nggak bawa hero high ground defense, dimana mereka bakal cukup susah nih ketika posisi mereka under seperti sekarang. Di Lord yang kedua, dengan nggak bawa hero high ground defense itu bisa menjadi akhir untuk Todak. Karena gap antara kedua belah rival coba untuk di follow up oleh Sanford juga Benny Cutie. Masih bisa untuk pulang. Petrify gagal didapatkan karena tidak memiliki Petrify. Dan jangan sampai mereka bertemu dengan Yawi, rival. Terkena satu siraman air dari Filipin from Sanji. Membuat dia harus tenggelam kembali untuk kedua kalinya di dalam lautan Land of Thunder. Ya, tapi kalau berbicara Sanji sedikit ya. Sanji tadi yang buka teamfight duluan loh ketika Lordnya berjalan. Ada yang sadar gak? Dia pakai 1 buah Petrify-nya hanya untuk memberikan efek stun kepada Momo. Iron Hook-nya connect, jadi untuk sekarang Yawinya yang free untuk mendapatkan Iron Hook tersebut. Tapi satu babak jangkau transfer membuka. Teamfight terjadi kembali. Yom sangat coba dimakan. Momo mendapatkan 1. Kartisi menuju ke belakang. Mencoba untuk menarik kembali. Rafael telah dikeluarkan. Tapi Sanford tidak bisa bertahan dengan cukup lama. Harus dilumat akhirnya. Kali ini Sanford menjadi korban keganasan dari Todak. Akhirnya sang Paus Orca mendapatkan 1 tumbalnya. Karena beberapa teamfight terakhir, sang Paus Orca mereka datang sebagai kesatuan, pulang sebagai kesatuan, dan bahkan tidak meninggalkan korban jiwa sedikit pun.
Iya, bener. Haskell terlebih dahulu, kemungkinan besar nanti itemnya akan ke ini sih Prof, menurut aku ya. Hunter Strike dulu sih. Hunter Strike bisa, dia udah punya Vampire Melee juga. Oh, maksimal yang mantap! Kane ditenggelamkan lagi. Memang see the world. Mereka bermain di lautan sea. Tapi lihat di depan sana Chico Gaze benar-benar lihat terzoning out. Mencoba diselamatkan. Iron Hook from Yahweh. Chico Gaze can survive. Dan ternyata pada pasukan dari Todang mereka kehilangan 3 pemain. Ini bencana. Lihat pasukan Eko mencoba untuk memberikan spray down. Menuju ke seorang rival. Fokus ke seorang Yums. Kamsan Wells Dragon. Dan fokus ke base-nya. Eko Express tutut. Fokus menuju ke base. Dan mendapatkan Kane yang bersama. Wipeout pun tercipta dari Eko Philippines di game yang pertama. Mereka terlalu mendominasi gap net worth yang ada. Ini benar-benar jauh banget, sekitar 12.000 gold di akhir game kita yang pertama tadi. Dan yang aku notice adalah antara kedua belah jungler, ini gap goldnya hampir di angka 7.000 tadi, Bro. Iya, dan itu jauh banget. Secara level aja bener-bener jauh banget dan wow. Sebuah selebrasi kemenangan pertama dari teman-teman kita di Filipina. Salah satunya Manjin sebagai talent. Manjin emang. Manjin Emang kebiasaan. Itu Iya. pas Empor ketemu, Iya, gua tuh ngobrol sama dia ya, Be, kita berdua Iya, ya. iya, kita Posenya Spider-Man tadi ya, saling tunjuk bertiga gitu. saling tunjuk. Oke, dan itulah dia game yang pertama, cukup cepat ya. One-sided game diperlihatkan oleh Eko Philippines. Dan dimana membuat Todak ini masih belum menemukan tempo permainan yang terbaik dari... Pressure-nya tinggi. Dan itu yang mungkin bisa kita tangkap sebagai MVP. Carl TZ itu sendiri. Apalagi dengan menggunakan Thunderbelt dan juga Guardian Helmet plus Hunter Strike. Ini item-item yang mirip-mirip ketika dia bawakan sebagai Bane Jungler juga. Alright, tebakan hitmapnya. Jungler yang notabene-nya akan bermain sangat tinggi di area objektif, kita lihat. Ini agak cukup berbanding terbalik. Lihat dia masuk sampai ke sana. Dia nggak ke-lane sama sekali. Dia nggak ke-lane sama sekali. Dia objektif fokus. Dia langsung invasi. Dan kalau bisa kita bilang, dia ini bermain playground-nya tuh di jungle musuh, Radit. Objektif bakal susah sih, Be. 942 GPM-nya, ada yang menyentuh juga ke 900 sepertinya. Dan ini dia Jungle semenjak lagi ya. First Blood ya, First Blood double kill. Dia dapetin point kill, artinya dia dapetin gold yang lebih banyak. Lalu juga sempat mendapatkan beberapa eksekusi. War Axe menjadi item pertamanya sehingga dia memiliki damage untuk melakukan takedown terhadap rival. Dan perbedaan level itu yang paling jelas sekali sih. Sehingga mau gimana pun Todak tidak akan berani untuk melakukan kontes terhadap Lord atau bahkan objektif-objektif penting. Dan jangan lupakan juga bagaimana combo dari Sanji, Yawi, dan juga Sunford dengan double petrify, dengan Iron Hook yang begitu memukau, dan juga Bloody Hunt yang begitu on point. Kalau misalkan di depannya ada Yums, ya udah Yums aja yang bakal dihajar. Raw Wave sampai dengan Iberus Passion pun akan dikeluarkan all in untuk seorang Yums. Jadi gampangnya kita tinggal bilang Eko itu nggak takut untuk ngebuang source skill yang ia punya. Mau ultimate-nya 40 detik, 30 detik, dia akan keluarkan hal tersebut guna untuk mendapatkan satu buah objektif atau bahkan satu point kill yang begitu penting. Salah satunya tadi yang sempat Ranger Mas mention. Kalau misalkan di Turtle lagi setup naga dikeluarin aja sekalian. Jadi cacing-cacing naga-naga, itu naganya bener-bener udah keluar, teman-teman Todak udah pasti bakal agak sedikit mengurungkan niat untuk menuju ke arah objektif Turtle aja. Jadi nggak terlalu buru-buru main di laning phase-nya. Tapi tadi sempat kan ada terlihat ada gap-nya. Dimana ketika Sunford lebih fokus ke arah teamfight di arah top-nya. Iya. Dia lepaskan ke arah Black Dragon Transform-nya. Turtle-nya dia nggak punya apa-apa. Post atau pasca Turtle tersebut didapatkan. Dan ini dia untuk post game kita. Di mana ace-nya ada di Benny Cutie dengan damage yang begitu luar biasa. 50% kill participation juga. Serta Carl TZ yang mendapatkan 942 gold per minute Ranger Mas. Sepertinya cukup menyusul dari Benny Cutie sendiri. Sekarang Carl TZ sepertinya akan menjadi rich guy. Dengan bagaimana standarnya ini yang meningkat Standar kembali. jungler. The standar jungler. Beda dong, kalau tadi standar god lane. Ini Makanya, standar jungler The loh. jungle standar. Langsung dibikin lagi sih dari 942 GPM. Tapi yang aku notice juga di mana untuk kali ini ya Guardiannya berasal dari Momo yang dia selalu menjadi badan di bagian depan dan itu susah banget sih untuk Nah, bisa kabur juga.